Guess I take it back. There's a party downtown. Someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. Sebenarnya saya nih kayak tersesat di jalan yang benar gitu Bang ya. Karena sebelumnya tuh saya dosen. 8 tahun saya ngajar di PTS di Kota Bogor. Dulu saya mengajar di 3 tempat. Di Universitas Papua, Akademi Manajemen Kesatuan, sekarang IBIK Kesatuan. Kemudian di Politeknik Ken. Nah, biasa kan saat itu anak-anak masih kecil-kecil. Dan suami minta balik lagi deh ke rumah gitu kan. Karena masa-masa pertumbuhan anak-anak ya, golden age gitu. Kalau ibunya nggak ada, kayaknya gimana gitu kan. Terus ya dulu tuh suami kan orang Arab juga ya, jadi agak keras gitu. Kamu pilih keluarga, tinggalkan karir, pilih karir, tinggalkan keluarga. Cuma dua doang itu pilihannya. Nah, saat itu ya sebagai perempuan ya, pasti kan kita milih keluarga dong gitu. Jadi anak dan pas di rumah tuh yang biasa kita sibuk kerja dari pagi, siang, sore itu tiba-tiba yang cuma jadi ibu rumah tangga biasa ya, urus anak, urus suami. Akhirnya terbersit lah keinginan untuk saya bikin aktivitas di rumah gitu. Mulailah buka-buka resep ya kan, resep-resep yang udah jadul-jadul lah, peninggalan nenek moyang, peninggalan eyang, peninggalan mama gitu. Coba lagi, bongkar-bongkar, kok seru juga gitu loh. Nah ini tuh hobi Bang jadinya. Dulu saya tuh dari SMA tuh memang sudah senang bikin kue. Udah mulai jualan kue itu dari saya masih di SMA gitu. Jadi ini balik lagi ke hobi lama dan ternyata mengasihkan gitu loh, hobi yang dibayar, hobi yang menghasilkan. Jadi awal mulai itu 2011 sampai 2012 itu saya di rumah. Ya tetangga-tetangga, terus teman sekolah anak-anak, terus saya coba udah mulai ada Facebook tuh satu-satu media sosial dulu, sama BlackBerry. Jadi broadcastnya pakai BBM gitu kan. Suami saya bilang, kamu boleh kerja tapi di rumah. Nah, mikir dong kerja tapi di rumah gitu. Oke lah, nggak masalah. Kita terima tantangannya. Akhirnya dengan modal waktu itu 5 juta saya beli ontang tuh, oven tangkring. Terus mulailah dari situ, ternyata pesanan rame. Saya coba launching si lapis nangka ini. Yes, gitu, terinspirasi sama pendahulunya, tapi saya nggak pengen plak-plak gitu ya, pengen ada ciri khasnya Rafitas Cake juga. Nah, makanya kita produksi lapis nangka dan ternyata lumayan viral saat itu, lumayan booming juga gitu. Nah, akhirnya suami bilang, wah ini mah kayaknya udah waktunya buka toko gitu kan. Akhir 2012, awal 2013, ruko pertama saya itu di Bantarjati di Jalan Panduraya. Jalan Panduraya depan Dukcapil itu pertama kali saya bikin kios lapis nangka. Nah di sana 2 tahun, lalu pindah ke depan Jogja itu 5 tahun. Dan ini masuk tahun kelima juga, berarti total kurang lebih hampir 12 tahun saya merintis usaha jualan kue ini. Jadi masih menggunakan rum, alkohol, masih menggunakan bahan-bahan yang syubhat ya. Kalau saya bisa memastikan bahwa bahan-bahan yang kita gunakan ini halal dan insya Allah prosesnya pun terjamin kehalalannya gitu. Saya sangat menjaga. Tempo hari itu saya pernah beli kue yang pakai rum dan satu rumah itu kita pusing semuanya gitu kayak kelingan gitu habis makan kue karena mungkin saking banyak rumnya. Karyawan saya baru 15 orang. Ya alhamdulillah dari pandemi kemarin kita ya turun naik ya, namanya bisnis kadang-kadang naik, kadang-kadang naik banget. Itu kan anomali banget ya, terutama di Ramadan kemarin ya. Pandemi itu kita malah naik karena saat pandemi berbarengan dengan Ramadan, Lebaran, di mana orang-orang itu tidak bisa mengunjungi secara langsung sehingga mereka membuat mengirimkan hamper square mile. Itu kita sold di pandemi 15.000 toples. Kalau kue kering sendiri karena by moment ya,
Saya bisa menghitung dengan aku lah. Kok yang kue ulang tahun, lapis, dan kue-kue roti itu ya udah ribuan kali lah. Sih, karena setiap orang kan setiap bulannya ada ulang tahun atau ada event. Ya, yang roti-roti sih untuk sarapan, untuk bekal sekolah itu udah jadi di menu kita gitu ya. Di menu kita tuh ada brownies, roti, sifon, dan lagi promo nih sekarang gitu ya, lagi viral itu milk bun, roti Korea itu. Nah, kita juga mau launching di minggu ini, sama kita buat mini dessert. Jadi mini dessert ini buat ya anak-anak sekolah yang pengen beli dessert box tapi harganya mahal gitu ya, di atas 60.000 sampai 80.000. Nah, kita bikin mininya, jadi aku bisa sesuai dengan uang jajannya tuh bisa beli tanpa harus memikirkan aduh mahal. Suka dukanya banyak banget, yang ditipu orang, suka orang dibawa kabur sama karyawan gitu ya. Kalau saya buka cabang di rumah sakit waktu itu, dan orangnya tuh kabur bawa orang. Kalau yang rumah sakit sih nggak terlalu banyak, cuma 4.500.000 lah ya, sampai 5 juta. Nah, yang besar itu saya konsinyasi ke toko oleh-oleh. Nah, tapi uangnya itu nggak disetorkan sama kita, itu kerugian saya hampir 50 jutaan. Terus saat kita bergabung dengan store yang besar gitu ya, kita jadi vendor di sana, kita mesti ngisi beberapa titik di Jabodetabek. Nah, balik lagi ke pembayarannya itu 45 hari gitu. Sementara kita yang bayar telur harus cash, terus kita bayar bahan baku itu cuma pada dikasih waktu 4 minggu. Nah, disitulah kita mengalami kerugian lah gitu ya. Jadi agak berat mata-mata itu, karena kita memang baru berintis usaha kan, jadi belum punya modal, belum punya saving dana yang cukup untuk pemutaran modal produk-produk kita yang udah kita konsinyasikan keluar. Bahagianya juga banyak ya, alhamdulillah justru melalui Rapitas Cake ini saya bisa ya sedikit memberi manfaat untuk orang sekitar saya, keluarga, anak terutama. Ya, kita bisa memberangkatkan untuk orang tua, haji orang tua, kemudian memberangkatkan anak-anak umroh, bahkan pegawai yang berprestasi dan mereka loyal sama kita, itu saya kasih reward juga. Bahagianya di situ pada saat kita bisa memberikan manfaat dari hasil usaha kita. Bahagia tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata menurut saya, karena saya tuh berbisnis itu nggak cuma untuk dunia itu, saya pengen ya untuk akhirat juga yang dapat. Jadi benar-benar bisnis kita ini menjadi wasilah kita untuk kita puasa nanti akhirat. Begitu sih kalau prinsip saya. Saya ngambil list market yang tidak berarti yang berbeda. Jadi saya punya USP yang selling produk yang berbeda dengan tempat yang lain. Kalau saya main di oleh-oleh, pasti saya babak belur. Karena yang jual oleh-oleh di Kota Bogor itu lebih dari 100 pengusaha, itu banyak banget gitu ya. Nah, saya buat produk yang tidak dibuat oleh kompetitor. Ya, salah satunya adalah custom cake ini. Karena masih bisa hitungan jari untuk custom cake. Karena ini handmade banget ya. Butuh keahlian khusus, butuh seni juga. Orang yang nggak punya keahlian dan seni itu nggak mungkin bisa bikin handmade seperti ini, custom cake. Jadi ya bisa dikatakan ya Rapitas Cake ini promote custom cake di Kota Bogor. Alhamdulillah anak-anak sangat mendukung, bahkan mereka juga sudah mulai saya libatkan ke dalam bisnis Rapitas Cake ini. Anak saya pertama sekarang sudah di semester 8 Fakultas Hukum MD, udah siap-siap untuk terjun ke bisnis ibunya juga. Yang kedua, buat aku mau kuliah di manajemen, jadi nanti aku manajemennya pakai legalnya dan hukumnya gitu kan. Jadi anak-anak gue ini sudah mulai berancang-ancang untuk regenerasi melanjutkan bisnis dan
Ya, harapan saya nanti Tasgen ini bisa dikenal lebih luas lagi, bukan hanya oleh masyarakat Bogor ya, juga oleh masyarakat di kota-kota yang lain. Ya, saya ingin ya tahun ini sih target kita bisa buka cabang gitu, buka cabang di Jabodetabek lah minimal kita bisa menjadi tuan rumah di kota Bogor itu sendiri gitu. Sebelum kita membuka di tempat lain. Karena saya pernah dulu buka di Bekasi, konsepnya bagus. Cuman karena ada beberapa intrik ya, misalnya ada monopoli apa segala macam yang nggak boleh produk kita langsung ke toko itu gitu kan. Jadi karena ada produk yang sejenis, jadi di situ saya agak-agak ini juga ada akhirnya yang di Bekasi itu saya tutup. Saya buka lagi di Pomat juga nggak bertahan lama karena manajer produksi saya waktu itu meninggal saat pandemi. Jadi kita terpaksa tutup juga karena nggak ada handle. Akhirnya ya saya buka satu ini, tapi ya saya pengen satu yang besar gitu. Sebelum saya belajar lagi nih gimana cara mengelola toko-toko cabang supaya nggak apa namanya kejadian yang sama nggak berulang. Jadi yang sama tuh ya mismanagement ya kan, belum siap secara tim, masih kurang SDM gitu, kita memasakkan diri untuk buka cabang kayaknya juga nggak bagus juga. Jadi kayak kita memindahkan masalah gitu. Jadi saya tahun ini fokusnya ya untuk pemindahan internal dulu sebelum kita nanti menyiapkan diri untuk. Jadi saya diberi amanah untuk menjadi wakil ketua bidang koperasi dan UMKM di Kota Bogor. Yang tugas saya ini adalah untuk memberikan pendampingan terhadap teman-teman UMKM yang baru merintis usaha. Jadi kita berikan fasilitas pendampingan, mentoring, pelatihan, dan kita juga menyiapkan sarana marketing untuk teman-teman yang bergabung menjadi anggota Kadin Kota Bogor. Jadi sebelumnya tuh kan di Kadin nggak ada UMKM-nya gitu ya. Saya tuh pengen UMKM Kota Bogor ini juga ikut andil, ikut aktif juga di perekonomian Kota Bogor, sehingga saya mencoba untuk memasukkan lah UMKM ini ke Kadin Kota Bogor. Ya, terus setiap bulan itu kami ada pelatihan dan mentoring bisnis buat teman-teman anggota Kadin. Dan satu lagi kita visitkan tempat produksi mereka. Jangan begitu aktivitas. Tapi kita harus bikin bagaimana kita bisa. Karena disitulah kita mempertahankan dari bisnis itu kita bisa membawa dan dari hasil bisnis kita juga bisa menjadi wasilah keberkahan kita untuk membantu. Bila aktivitas ini di akun sosial apa toko kue sih kok nggak 300 mulu gitu. Tapi lagi situlah sih dimana saya memang waktunya saya mau beli, gimana waktunya saya berjualan gitu. Jadi balance gitu. Jadi ya fokus itu bagaimana bisnis kita ini bisa menjadi wasilah untuk kebermanfaatan orang lain dan bekal kita untuk Oke, teman-teman, jangan pernah menyerah gitu. Jangan pernah menyerah, percayalah semua masalah, semua ujian yang Allah berikan itu pasti disertakan kunci jawabannya juga. Jadi jangan khawatir apapun permasalahannya, bahwa kita pasrah, kita menyerahkan diri sama Allah, pasti Allah akan jaga. Saya sudah mengalami kemarin itu ya beberapa momen itu ya cukup berat gitu ya, tapi pada saat kita berserah diri sama Allah, Allah kasih langsung.